Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam sehat selalu untuk kita semua. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana proses pencairan dan juga jadwal pencairan TBG triwulan 1 dan seterusnya Bapak Ibu Guru ya. Untuk Bapak Ibu Guru yang sudah valid tuh, yang sudah terbit SKTP, ya harap bersabar karena proses pencairannya perlu beberapa proses yang harus dilalui. Dan hari ini saya akan menginformasikan bagaimana sih proses pencairan dan juga jadwal pencairan TBG triwulan 1. Oke ya. Oke, langsung saja untuk kalau jadwal itu sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan ya, itu berdasarkan Permen nomor 4 tahun 2022 ya. Oke, sebelum lanjut silakan Bapak Ibu Guru untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan Bapak Ibu Guru mendapatkan berita-berita terbaru tentang seputar sertifikasi guru, info GTK, PPG, dan juga Dapodik gitu ya. Kita akan berbagi informasi tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu Guru silakan untuk like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video Bapak Ibu Guru mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, langsung saja. Kalau menurut jadwal atau menurut Permendikbud nomor 4 tahun 2022, jadwalnya itu tertera seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Jadi untuk triwulan 1 itu pembayaran sekitar bulan Maret ya, kemudian triwulan 2 itu bulan Juni, triwulan 3 itu bulan September, dan triwulan 4 untuk bulan November. Ini khusus untuk Bapak Ibu Guru yang ASN ya, P3K atau CPNS atau PNS gitu ya. Untuk Bapak Ibu Guru yang non PNS seperti saya, itu biasanya karena sistem pembayarannya itu dari pusat, maka kita menunggu dari pusat. Biasanya sih sekitar bulan Juni gitu ya. Bulan Juni itu proses untuk pencairan itu sudah mulai kelihatan gitu untuk yang Bapak Ibu Guru yang non PNS gitu ya. Nah, ini menurut jadwal yang diberikan oleh kementerian ya. Dasarnya apa? Oke, kita lihat dasarnya. Dasarnya itu dari Permendikbud nomor 4 ya tahun 2022 ya. Oke, dasarnya ini Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru kalau belum download dasar ini, silakan untuk download Permen nomor 4 tahun 2022 ya, 2022. Ngomongnya beribet terus. Oke, langsung saja. Jadi validasi dan penetapan penerimaan tunjangan ini saya ambil yang inti-intinya aja Bapak Ibu Guru ya, proses penerimaan tunjangan dan juga untuk jadwalnya. Nanti silakan secara lengkapnya Bapak Ibu Guru sudah silakan download untuk Permen nomor 4 tahun 2022. Oke. Jadwalnya. Oke, jadwalnya berikut. Yang pertama, Pusladik itu melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan. Jadi Bapak Ibu Guru harus sudah ke input ya di Sistem Informasi Manajemen Tunjangan SIMTUN berdasarkan Bapak Ibu mengajar. Kalau di sekolah SMA, SMK, dan SLB itu masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau SD, TK, SMP itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sesuai dengan Bapak Ibu mengajar di mana gitu ya. SIMTUN ini diinput oleh operator SIM tunjangan dari Dinas Pendidikan terkait gitu ya. Jadwalnya itu seperti ini, seperti yang saya tampilkan tadi, bahwa pembayaran triwulan 1 setelah bulan Maret, triwulan 2 bulan Juni, triwulan 3 bulan September, dan triwulan 4 bulan November. Tapi kenyataannya sampai sekarang triwulan 1 itu belum keluar Bapak Ibu Guru ya. Ini sudah masuk ke bulan April, ternyata itu belum muncul.
kabar terbarunya. Bahkan ada beberapa status info GTK yang masih belum valid ya gitu. Nanti next video nanti saya akan bahas tentang jenis-jenis status info GTK, jadi dan permasalahan menyelesaikan permasalahannya bagaimana Bapak Ibu Guru ya. Next video nanti saya akan buatkan. Nah, kemudian saya akan membahas tentang pembayarannya. Bagaimana sih pembayarannya? Pembayarannya ini itu pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau SMA, SMK, dan SLB itu dinas provinsi, TK, SD, dan SMP itu dinas kabupaten kota. Ya, ini berlaku untuk yang ASN ya Bapak Ibu ya. Yang non ASN itu dari pusat, tergantung dari pusat kapan untuk mencairkannya gitu. Kemudian yang kedua, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Tunjangan khusus itu maksudnya tunjangan khusus ya. Tunjangan tambahan penghasilan juga sama, hampir sama ya. Itu berdasarkan data ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus pada Simbar itu dari daerah masing-masing gitu ya. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN itu dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterima dana tunjangan profesi dan tunjangan khusus dari ke rekening kas umum daerah. Jadi dari pusat itu ternyata itu mentransfer ke rekening daerah masing-masing ya. Kalau dinas provinsi ya provinsi, Bapak Gubernur ya, kemudian dinas kabupaten kota ya bupati dan wali kota. Itu yang mencairkan ke rekening Bapak Ibu guru. Kalau kita sih hanya menunggu ya kapan ini akan diterima oleh kas umum daerah, ya tergantung dari proses pengajuannya dari daerah gitu ya. Dan ketika itu sudah terbit SKTP, artinya nanti berarti kalau menurut aturan ini harusnya di bulan Maret ini sudah dikirim Bapak Ibu ya, tinggal mencairkan ke Bapak Ibu guru semua. Kemudian dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus akibat kenaikan gaji berkala ya, maka guru ASN daerah itu yang mengalami kenaikan gaji berkala atau penetapan tunjangan profesi dan tunjangan khusus itu dinas pendidikan. Oke, bentar ya, kok ini diklik ya, kita balik ya. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala yang dimaksud pada tahun perkenaan setelah guru ASN daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan data pada Dapodik. Ya, pembayaran terhitung mulai tanggal bekerja atau TMT ya, gaji berkala. Kemudian itu menerima hak bayarnya pada Simbar ya, sesuai dengan gaji berkala. Ini prosesnya reload, artinya nanti sesuai dengan proses Bapak Ibu guru. Kalau itu sudah di approve atau sudah diusulkan atau sudah di input di Dapodik, itu akan secara otomatis dia akan berubah di BKN-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hal terjadinya kenaikan gaji berkala sebagaimana pada angka 1, maka jumlah uang yang dapat dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada SK kepegawaian terakhir. Jadi ya sesuai dengan SK-nya. Intinya Bapak Ibu guru harus mengecek secara berkala apakah sudah diinput di Dapodiknya. Kemudian yang kedua, dalam hal kekurangan bayar tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, maka itu akan mengeluarkan surat keputusan carry over. Carry over itu seperti ini: jika misalkan dalam 1 tahun anggaran itu, kalau pemerintah daerah atau negara itu kan anggarannya dari Januari sampai Desember gitu Bapak Ibu ya, jadi dalam setahun gitu. Kalau misalkan ada kekurangan bayar, itu akan carry over, akan dibayarkan di tahun berikutnya, di tahun anggaran berikutnya. Nah, biasanya ini banyakan itu yang di TB 4 ya, di TB 4 itu banyak yang carry over ya, mengalami masalah ya, kekurangan bayar, maka akan dibayarkan di tahun berikutnya gitu. Nah, ini khusus untuk yang kemudian kalau kelebihan bayar juga sama Bapak Ibu ya, itu harus mengembalikan ke kelebihan bayarnya kepada kas negara. Itu untuk proses pembayarannya ya. Untuk informasi penyalurannya, guru ASN daerah dapat mengakses dan menyalurkan tunjangan profesi, tunjangan guru ASN ya, dapat bersangkutan secara online. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengecek secara online ya di
info GTK. Biasanya di bawah itu ada untuk proses pembayarannya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hal-hal yang saya dapat jelaskan. Yang pertama untuk jadwal pembayarannya khusus untuk ASN dan B3K. Kalau non ASN ya itu biasanya di akhir semester gitu ya, biasanya di bulan Juni. Kalau dari tahun ke tahun itu seperti itu gitu ya, dari pengalaman tahun-tahun kemarin, karena kita dari pusat gitu ya, paling cepat ya sekitar bulan Mei dan Juni gitu ya. Oke, itu saja untuk Bapak Ibu guru. Semoga informasi ini membantu, semoga segera dicairkan untuk Bapak Ibu guru yang ASN dan B3 ini di bulan Maret atau bulan April inilah ya, untuk TW1. Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga kita diberi selalu kesehatan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next video ya.